Selamat datang Word. Selamat istirahat seperti Einar Tangen, peneliti senior di Taihe Institute dan juga peneliti senior di IGI. Terima kasih telah program ini. My pleasure. Sinnermaintoid. Tediga mamal fermentling metaphor starting. When you call you moshlit. Topik yang ingin saya bahas dengan Anda hari ini adalah kemungkinan terjadinya riset antara Eropa dan Tiongkok. Saya pikir baik pihak Eropa maupun Tiongkok menyadari bahwa jika mereka menginginkan sistem internasional yang lebih seimbang, di mana aturan ditegakkan kembali, semua pihak perlu mendiversifikasi hubungan mereka dan menghindari ketergantungan berlebihan pada satu pusat kekuasaan. Saya rasa orang Eropa kini telah menyadari kekhawatiran akan ketergantungan yang terlalu besar pada Amerika. Dan sekali lagi, saya selalu menekankan bahwa jika orang Eropa ingin memiliki hubungan yang baik dengan Amerika, mereka juga perlu memiliki mitra lain. Jika tidak, mereka akan berada dalam posisi di mana Amerika bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, sementara Eropa tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya pikir, ini adalah sumber dari hubungan yang stabil. Namun demikian, sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita harus menanggapi komentar yang dibuat oleh Marco Rubio di konferensi keamanan Munich. Menurut saya, ini adalah yang paling gila di antara semua konferensi keamanan. Penuh dengan hasutan perang dan tanpa strategi yang jelas. Sangat aneh. Kemarin saya melihat Zelensky mengejek perut Viktor Orban. Benar-benar absurd. Tapi yang paling menonjol sekarang, yang cukup menarik, adalah pidato Marco Rubio, yang menunjukkan arah yang ingin diambil Amerika Serikat dan bagaimana mereka memandang peran Eropa dalam hal ini. Dan pada awal tahun ini, sebenarnya tahun lalu, dia sempat melakukan wawancara dengan Megyn Kelly. Ini adalah awal dari pemerintahan Trump yang kedua, dan dia menyadari bahwa unipolaritas telah berakhir. Itu selalu merupakan konstruksi sementara. Menurut pemahaman saya, Amerika Serikat harus menyesuaikan diri dengan multipolaritas. Dengan kata lain, hal ini bisa berarti adanya kesepakatan besar dengan kekuatan besar lainnya. Misalnya, menghentikan ekspansi NATO dan upaya pasca Perang Dingin selama lebih dari 30 tahun untuk menekan Rusia. Mencari penyelesaian besar dengan Tiongkok agar dapat hidup berdampingan sebagai negara berdaulat yang setara, serta mengambil posisi yang lebih masuk akal terhadap India dan lembaga-lembaga internasional. Saya rasa asumsi itu kini sudah benar-benar tidak berlaku lagi. Sebaliknya, kita melihat bahwa tujuannya sekarang adalah menghidupkan kembali imperium. Dalam pidatonya, Marco Rubio menyebutkan bahwa sebelum Perang Dunia II, selama 5 abad kita memiliki kekaisaran Barat yang gemilang dan meluas ke seluruh dunia. Perang Dunia Kedua menghancurkan Eropa, kemudian muncul revolusi komunis, dan ia juga menyalahkan pemberontakan anti-kolonial atas kemunduran Barat. Kurang lebih, untuk mempersingkat pidato panjangnya, ini adalah seruan untuk memulihkan dominasi, bukan multipolaritas atau keseimbangan kekuasaan, melainkan dominasi Barat. Dan tentu saja, ia mengulurkan tangan kepada bangsa Eropa untuk bergabung di bawah kepemimpinan Amerika dalam hal ini. Jika tidak, mereka akan melakukannya sendiri. Menarik sekali. Ini hal yang cukup luar biasa. Maksud saya, bagaimana Anda menafsirkan komentar-komentar Marco Rubio ini? Well, I think I read them the same way you do, Glenn. Ya, saya rasa saya membacanya dengan cara yang sama seperti kamu, Glenn. Ini memang merupakan pernyataan niat Amerika Serikat. Saya ingat menonton wawancara yang sama yang dia lakukan dengan Megyn Kelly, dan saya berpikir, apa sebenarnya maksudnya? Karena kedengarannya tidak benar. Satu orang yang tidak disebutkan dalam komentarmu adalah seorang pria bernama Elbridge Colby. Dialah arsitek dari gagasan tentang abad Amerika yang baru, yang didasarkan pada penegasan kembali kolonialisme, tetapi dengan cara yang berbeda, pada dasarnya membagi-bagi dunia. Bagi Amerika Serikat, Eropa tidak lagi berguna, sudah rusak.
Timur Tengah masih memiliki kegunaan tertentu dalam hal harga minyak, yang ingin mereka pastikan sesuai dengan kepentingan AS. Namun Tiongkok adalah sasaran utama di sini. Dan kamu bisa melihat semacam pengabaian total terhadap Eropa dan kamu tahu negara-negara selatan global. For Europe and the global south. I mean, you resurrecting colonialism, I'm sure. Maksud saya, kamu tahu kamu sedang menghidupkan kembali kolonialisme. Saya yakin 85% dunia, para pemimpin yang menonton ini mungkin berpikir, kamu bercanda. Kamu ingin kembali ke kekejaman yang dilakukan di masa kolonialisme. Kamu pikir ini ide yang bagus? Kamu menyesali kenyataan sudah berakhir. Dan dia memberikan penghormatan atau dukungan penuh kepada kelompok-kelompok sayap kanan ini, yang kamu tahu, entah orang-orang sudah familiar atau belum, ada gagasan darah dan tanah yang sedang didorong di AS, bahwa semua masalah di Amerika Serikat disebabkan oleh para imigran. Kamu tahu, orang-orang pekerja keras ini yang mencari kesempatan, bahkan jika mereka tidak diberi kewarganegaraan, yang melakukan pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh orang Amerika, di pertanian, di pabrik, dan dimanapun. Jadi, kamu tahu, ini adalah situasi di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Maksud saya, jelas dia sedang berusaha menarik simpati kelompok sayap kanan di seluruh Eropa untuk mengambil kendali. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi, tapi ini menarik. Di sini kita melihat seseorang dengan latar belakang Hispanik yang di Amerika Serikat akan dianggap oleh kelompok semacam neofasis. Kulit putih adalah yang benar. Sebagai sestal yang tidak berkemesti, dapat namanya spedukung oleh Turkung. Nilai tulikan, Eropa benar-benar dibuang ke tumpuk saf. Dan seluruh dunia selit juga kedi temintong kebaran apa itu lagi menasarki. Mereka sedang meninggalkan. Added to that dumpster fire by the United States, they're abandoning it. We've seen what's happened in South America. Kita telah melihat apa yang terjadi di Amerika Selatan. Tidak diragukan lagi bahwa AS berkata, baiklah, kami akan memaksakan kehendak kami ketika kami tidak bisa membuat kalian menyesuaikannya. Jadi kembali ke wawancara dengan Megyn Kelly, tampak jelas bahwa yang ia maksud adalah AS tidak akan mengambil tanggung jawab atas dunia. Bahwa masa ketika Amerika Serikat berusaha menjadi polisi dunia, berusaha menjaga tatanan dunia untuk menghindari Perang Dunia Ketiga, masa itu sudah berakhir. Amerika Serikat akan mentingking dirinya sendiri dan tatanan global telah runtuh. Dunia akan diatur oleh hukum rimba. Dan hal ini hanya memperperat pandangan tersebut. Ingat, ini bukan pidato provokatif yang pertama. Tahun lalu, J.D. Vance datang dan secara terbuka mengejek serta mengkritik para tetangga Eropa. Dan apa yang mereka lakukan selama setahun di antara itu, Eropa telah berada dalam posisi setengah hati, yang jelas tidak mungkin. Kamu entah iya atau tidak. Tapi Eropa ingin berada di tengah-tengah, dan hal itu terlihat jelas dalam pidato Scholz. Ia berbicara tentang sebuah perpecahan. Ia berbicara tentang realitas. Kamu tahu, realitas sejumlah to embed the state of our Mark Hardy awal ini. Itu semua forfeit de perslus temerek septimbare S. Into our prefab harbrace perceptor of being label time durable bill work into S. Barak opis the zet the period you. All right, Europe isn't quite that bad. But what you had him saying is, oh, you can't do this. Tapi yang dia katakan adalah, oh, kamu tidak bisa melakukan ini sendirian, kamu butuh kami. Tapi di mana seruan untuk dunia yang lebih baik, kepada PBB, kepada struktur global yang membicarakannya? Itu hanya seperti mengatakan, hey, bawa kami serta. Dan itulah pandangan saya tentang hal itu. Jelas, orang bisa melihatnya dengan cara yang berbeda. Namun ini adalah situasi yang sangat kompleks. Sayangnya, Eropa melihat dirinya sebagai pusat, padahal tidak. Seperti yang saya katakan, Eropa hanyalah sesuatu yang dapat dibuang bagi AS. Dalam konteks selatan global dan Eropa, mereka hanyalah bidak dalam permainan yang akan terus dimainkan seputar apa yang mereka anggap sebagai persaingan utama. Apa yang diyakini Elbridge Colby sebagai ancaman utama bagi Amerika Serikat dan hegemoninya, Tiongkok.
Nah, inilah mengapa seruan kepada orang Eropa terasa begitu aneh bagi saya. Karena orang Eropa sebenarnya enggan menerima bahwa setelah 80 tahun, kini mereka berada di luar lingkaran. Tidak ada lagi hegemoni kolektif, tidak ada mitra junior. Seperti yang telah kita pelajari, orang Eropa tidak lagi memiliki kursi di meja perundingan. Seperti yang Anda katakan, kini mereka hanyalah bidak di papan, digerakkan oleh pihak lain. Dan saya pikir sulit bagi mereka untuk menerima hal itu. Tepatnya karena alasan ini. Karena mereka dulu mengira merekalah yang menggerakkan bidak, bukan menjadi bidak itu sendiri. Tapi juga, apa yang ditawarkan di sini hanyalah menjadi kaki tangan dari Imperium AS, berusaha menundukkan dunia, dan dalam prosesnya, kemungkinan besar terjerumus ke dalam Perang Dunia Ketiga. Semua demi keuntungan menjadi pada dasarnya aset Amerika. Ini cukup aneh. Tampaknya alternatifnya akan lebih baik, yaitu jika mereka menerima bahwa ada banyak pusat kekuasaan, orang Eropa bisa mengakhiri perpecahan di Eropa dengan membentuk sesuatu yang tidak dilakukan 35 tahun lalu. Sebuah penyelesaian pasca Perang Dingin yang dapat diterima bersama dan benar-benar memberi tempat bagi Rusia juga, sehingga Eropa dapat berkembang alih-alih menjadi zona perang yang terpecah. Dan juga, seperti yang Anda katakan, Tiongkok sebenarnya adalah bagian terpenting dalam teka-teki ini. Maksud saya, hal ini memungkinkan orang Eropa memiliki mitra alternatif, bukan mengembangkan ketergantungan berlebihan pada Amerika Serikat. Dan, Anda tahu, saya sering mengutip dari bab karya Adam Smith, gagasan di mana ia berpendapat bahwa penemuan Hindia Barat dan Amerika adalah dua penemuan terbesar dalam sejarah manusia, karena keduanya menghubungkan dunia. Lalu dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa, karena adanya ketimpangan kekuasaan, hal itu menyebabkan kehancuran dimanapun orang Eropa pergi, karena kekuasaan sangat berpihak pada mereka. Jadi, apa yang seharusnya bisa menjadi hubungan ekonomi yang damai dan mendorong perdamaian di antara umat manusia, malah berubah menjadi sistem yang bersifat ekstraktif dan eksploitatif. Jadi argumennya pada dasarnya adalah bahwa di masa depan, ketika kekuasaan menjadi lebih seimbang, baik karena dunia lainnya menjadi lebih kuat, atau orang Eropa menjadi lebih lemah, hubungan ekonomi dan keterhubungan ini bisa memiliki kerangka yang kurang bersifat imperial dan dominan, alih-alih seperti yang terjadi sebelumnya. Ya, sekali lagi, saya pikir kita mungkin sedang bergerak ke arah itu. Dan saya pikir itu juga merupakan kesepakatan yang baik bagi orang Eropa. Saya juga tidak berpikir bahwa imperialisme baik bagi jiwa manusia, itu juga membunuh sesuatu dalam diri pihak yang berkuasa. Jadi saya hanya bertanya-tanya, ini tampak seperti sebuah peluang bagi semua pihak. Dan sekarang Amerika Serikat yang sebelumnya tampak akan membuat kesepakatan kekuasaan besar dan menerima tatanan dunia baru ini, justru menyatakan perang terhadapnya. Maksud saya, als je men even die sep kan in drothing. En kiemer, in Dwambrek team that we men broth forward up at the Waalberg Road were anvies, en te bekruip me mee af voor de human bit. Daarom dit is even waar. Dat je best de boju tonung dat ik cast. En we're tough in to a thing. But here we're the land and Nike think to it, Dave Rowe. Do you see though the Europeans marching along with this? Glenn, I think there's a degree of elite capture, and Glenn, menurut saya ada tingkat penangkapan oleh kalangan elit, dan saya sebenarnya enggan membahas ini di program ini. Tetapi berkas Epstein, fakta bahwa ada 11 negara, banyak diantaranya negara Eropa, di mana para elit terlibat bukan hanya dalam hal-hal seksual yang keji, tetapi juga saling bertukar rahasia. Ada politik, hiburan, dan konspirasi yang semuanya bercampur jadi satu. Kamu tahu, karena kamu orang Norwegia dan saya sebagian berdarah Norwegia, saya rasa kita harus menegaskan bahwa tidak satu pun dari kita ada di berkas Epstein. Sungguh luar biasa melihat apa yang terjadi di sini dan betapa berbahayanya hal itu. Ini menjangkau setiap negara, terutama di dunia maju. Ada kaitan dengan dinas intelijen dan sebagainya. Dan inilah yang saya sebut sebagai penangkapan oleh kalangan elit. And this is what I call elite capture. The fact is that you have somebody like. Faktanya adalah, kamu tahu ada seseorang seperti Noam Chomsky yang selalu saya kagumi,
cara dia berbicara, topik-topik yang dia bahas. Saya pikir itu luar biasa. Lalu mengetahui bahwa dia memberi nasihat hubungan masyarakat kepada seorang pelaku pedofilia yang sudah dikenal, dan kemudian berusaha bertemu dengan Steve Bannon. Ya, maksud saya Steve Bannon itu seorang ideolog. Kamu tidak akan bisa berdiskusi dengannya. Dia hanya menginginkan uangmu atau dukunganmu atau menjatuhkanmu. Ini bukan orang yang bisa kamu ajak duduk dan berdialog dengan tenang. Jadi ketika kamu melihat hal itu, para fisikawan terkemuka, semuanya dilibatkan. Ya, sebagian dari itu karena Epstein seperti seekor laba-laba, duduk di tengah jaringnya, mengumpulkan informasi, orang-orang kontak, dan hal-hal semacam itu. And he didn't care how he made those or how he enticed them. Den duurtest mij coopereren met break voor worden discreet. Dit several mempercus pas kordat badek bredi orming di tetat doai kepentan kusus. Den through user rival and through the ready core beam. Europe has been compromised. Alih-alih mempertimbangkan kebijakan ekonomi yang mengakibatkan Eropa pada tahun 2024 hanya memiliki tingkat pertumbuhan 1%, dan pada tahun 2025 diperkirakan 1,5%, dibandingkan dengan Amerika Serikat yang lebih dari 2 kali lipatnya, dan Tiongkok yang 4 hingga 5 kali lipatnya, tergantung tahun mana yang dilihat. Tidak ada kemauan untuk melihat ke dalam dan berkata, lihat, sebagai suatu kawasan, entah di Eropa, dan selain sebagai avasan Euro, itu tinjau tumbuh, itu rela mempertik kita sendiri. Amerika kita tidak dapat geturkan. We need to start looking out for our own people. The United States is not reliable. Today, some Europeans are saying, well, Trump. Hari ini kamu tahu, beberapa orang Eropa berkata, ya, Trump hanya akan berada di sini selama 3 tahun lagi. Ya ampun, maksud saya lihat kembali tahun lalu dan katakan padaku apakah kamu pikir kamu bisa bertahan 3 tahun lagi seperti ini. Ketidakpastian, kebohongan yang menumpuk setiap hari, serangan terhadap musuh, kebekuan di dalam Amerika Serikat. Maksud saya bukan hanya dunia yang dipertaruhkan di sini. Di dalam Amerika Serikat sendiri pada dasarnya ada pemberontakan terbuka. Orang-orang melawan pasukan federal yang berkeliaran di jalan, bertopeng, menangkap orang dengan melanggar hak konstitusional mereka. Karena di Amerika Serikat kamu dilindungi oleh konstitusi. Titik. Baiklah, gagasan bahwa perlindungan itu bisa dilewati hanya karena kamu bagian dari unit bergaya Gestapo, itu tidak sah secara hukum. Dan kamu melihat pengadilan mulai melawan hal itu. It doesn't stand legal muster, and you're seeing the courts kick back on that. So, the chaos. Jadi kamu tahu, kekacauan yang terjadi di dalam negeri sekarang juga meluas ke luar negeri. Dan salah satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa di dalam Partai Republik ada 2 komponen utama yang menonjol. Menariknya, Rubio mewakili semacam kembalinya paham nativisme, gagasan darah dan tanah, yang beranggapan bahwa Amerika, negeri para imigran, dulunya adalah benteng putih kekristenan dan harus kembali ke situ. Dalam pidatonya kamu mungkin ingat, "May der Burstals keserneris befaktatay bemalnerd, it's a mic tarakritan dembropev, Hegel never describes Surah and Injil untuk berzatuh in pefait." To come together on that basis. And for these people, all of the problems in the world. Dan bagi orang-orang ini, semua masalah di dunia disebabkan oleh umat Muslim, oleh orang asing di Amerika Serikat yang telah mengambil pekerjaan dan peluang, meskipun faktanya sebagian besar orang Amerika sendiri tidak mau mengambil pekerjaan tersebut. Lalu ada kelompok lain yang sama berbahayanya. Mereka adalah para tech bros, para raksasa teknologi, orang-orang seperti pria yang memimpin Pegasus, klokker voor zich winkeling bevouwd in berita de S dalam met een judokan oleh intelijen yang menjung J.D. Vance. Seorang pemimpin dari kelompok ini, Port Pro, di Donald Trump, saya akan mendukung dia. Said that, I will back you, Donald Trump, if you go for my guy who is J.D. Vance. Jika kamu memilih orangku, yaitu J.D. Vance, jangan khawatir, dia akan setia. Dan kelompok ini, mereka ingin melihat kehancuran masyarakat, karena mereka percaya masyarakat sudah tidak berfungsi lagi. Mereka secara terbuka percaya bahwa demokrasi tidak ada gunanya. Yang ingin mereka lakukan adalah memprivatisasi pemerintahan. Pada dasarnya, para raksasa teknologi ini akan mengambil alih kendali atas Amerika Serikat dan pada akhirnya dunia.
Enkselten met haar prikke broeitipels daarin alleen. Everybody else. Iets wordt nu depth fit school parary board dus dan moet het destabiliseren Amerikas Serikat. Tetapi mereka memiliki tim ini sangat teruk. But they have very, very different aims. The Blood and Soil Group are, Kelompok darah dan tanah itu, tahu kan, mereka didukung oleh kompleks militer industri. Mereka juga didukung oleh kelompok supremasi kulit putih sayap kanan sampai batas tertentu. Kaum evangelis Kristen percaya bahwa Zionisme dan Israel adalah satu-satunya jalan bagi mereka, setidaknya dalam hal keyakinan mereka, bahwa kiamat hanya akan datang ketika wilayah tertentu dikuasai oleh Israel. Yang menarik, hal itu justru seharusnya mesti nggak ada perang dan kemudian akhir umat manusia. Entahlah, saya selalu heran mengapa hal ini dianggap sesuatu yang berguna atau sesuatu yang semua cita-citakan. Tapi memang begitu. Dan kemudian di pihak Demokrat ada apa yang saya sebut sebagai kepentingan korporat. Mereka ingin mendapatkan akses ke pasar luar negeri. Tetapi gagasan mereka adalah bahwa merekalah para penyewa modal. Sekarang, yang mereka inginkan mencakup perusahaan farmasi dan sebagainya. Mereka berkata, lihat, kita harus mendominasi pasar-pasar ini, memastikan mereka membeli produk kita. Tetapi semua itu didasarkan pada kendali kita atas kekayaan intelektual. Dan pada dasarnya mereka membelinya dari kita. Jadi ada gagasan-gagasan yang saling bertarung. Satu-satunya hal yang hilang di sini adalah kepentingan rakyat Amerika. Saya mengatakan ini dalam kaitannya dengan hubungan Amerika dan Eropa, karena hal ini seharusnya memberi gambaran bahwa Amerika sama sekali tidak peduli dengan Eropa, setidaknya di sisi administratif. Jika Anda berbicara dengan orang-orang di jalan, mereka memiliki perasaan yang baik terhadap orang Eropa. Mereka tidak memiliki permusuhan terhadap mereka. Mereka berkata, oh tidak, mereka seperti kita, mereka orang baik. Tetapi kalangan elit telah dikuasai. Ada kepentingan khusus yang terlibat, dan mereka akan berjuang sangat keras untuk apa yang mereka anggap sebagai hasil rampasan dari sistem yang memungkinkan mereka mendominasi sesuai dengan gagasan mereka sendiri. Saya tidak tahu apakah mencapai semacam kesepakatan di antara mereka, tetapi jika mereka mampu mengendalikan rakyat, saya pikir dalam pemilihan mendatang, Anda akan melihat reaksi tajam terhadap hal itu. Anda sudah mulai melihatnya di beberapa negara bagian merah tua, seperti Texas. Red states in Texas, they just returned a Democrat. Mereka baru saja memilih seorang kandidat dari Partai Demokrat, seseorang dari pihak biru, di wilayah yang selama bertahun-tahun didominasi oleh Partai Republik, sangat konservatif. Jadi ada bahaya nyata bagi mereka. Di sisi lain, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hal itu memunculkan bayangan lain. Apakah Donald Trump akan mencoba lagi untuk membatalkan hasil pemilu? Pada dasarnya, entah dengan mengatakan bahwa seharusnya tidak ada pemilu yang sudah ia katakan beberapa kali, meskipun tidak mendapat dukungan. Atau seperti yang dikatakan Kristi Noem, pasukan preman akan hadir di semua tempat pemungutan suara untuk memastikan bahwa orang-orang ilegal, imigran ilegal, tidak ikut memilih. Illegal aliens don't vote. Well, if you look at the kamu tahu, kalau kamu melihat Brookings Institution, mereka melakukan studi besar-besaran tentang hal ini. Selama 22 tahun terakhir, ada 47 kasus terbukti di mana imigran ilegal mencoba untuk memberikan suara dalam pemilu. Sebagian besar dari mereka adalah pemegang kartu hijau yang membuat kesalahan. Tapi maksud saya adalah, ini merupakan rekayasa yang diciptakan, seperti yang saya katakan, third thing dari memaliyati thuring external gora Kristen, orid, di rate space saya dengan creative frame. And to push out all those who don't fit those kind of parameters. What often surprises me, though, Yang sering mengejutkan saya, meskipun demikian, dan sekali lagi, dalam konteks yang lebih luas tentang multipolaritas,
adalah bahwa setiap kali saya mencoba menjelaskan mengapa hal ini seharusnya diterima dan diakui, di Eropa hal itu hampir dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. Karena itu berarti mengakui dalam tatanan multipolar kepentingan kekuatan besar lainnya, entah itu Tiongkok, Rusia, atau India. Namun orang sering gagal memahami bahwa multipolaritas bukanlah sebuah kebijakan. Itu adalah distribusi kekuasaan internasional yang nyata. Era simentuan sudah tidak ada lagi. Sudah berlalu. Kekuatan ekonomi, teknologi, semua itu, termasuk kekuatan militer, tidak lagi terkonsentrasi di Barat. Jadi jika Anda ingin menerjemahkan hal ini ke dalam kebijakan, ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, Anda bisa menolak realitas sebagaimana adanya. Itulah yang terjadi ketika Anda terjebak dalam angan-angan, berpura-pura bahwa ini masih tahun 1990-an. Itulah gagasan untuk memulihkan unipolaritas yang dibicarakan oleh Marco Rubio. Mari kita pulihkan imperium kita. Atau kedua, Anda menerima distribusi kekuasaan yang sebenarnya. Biasanya pada titik inilah lembaga dan kebijakan menghasilkan stabilitas dan perdamaian. Dan memang, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pikir orang Eropa akan menemukan lebih banyak kemakmuran dan keamanan dengan mengakui dunia sebagaimana adanya, bukan seperti yang diinginkan oleh sebagian pemimpin mereka yang tumbuh di masa unipolaritas. Namun dalam kerangka ini, bagaimana melihat kemungkinan Eropa kini bekerja sama lebih erat dengan Tiongkok? Karena tampaknya untuk beberapa waktu, orang Eropa mengikuti gagasan Amerika Serikat untuk memutus hubungan dengan Tiongkok agar negara itu tidak menjadi terlalu kuat. Namun, yang terjadi justru Tiongkok terus maju, sementara Eropa membuat dirinya terlalu bergantung pada Amerika Serikat. Menurutmu, bagaimana kemungkinan yang ada sekarang? Selain itu, jika kita melihat apa yang terjadi di Jepang, tampaknya kita ingin agar sekutu-sekutu kita, kurang lebih, berperang dengan Tiongkok. Kamu tahu, ada dorongan ke arah itu juga. Bukan berarti itu ide yang baik, tetapi tampaknya banyak hal sedang bergerak ke arah yang salah saat ini. Ya, kamu tahu, kalau saya harus menunjuk pada tema umum dari semua ini, saya akan menyebutnya nostalgia. Gagasan bahwa kamu bisa berenang di sungai yang sama 2 kali. Kamu tidak bisa, sungainya terus mengalir. Era 90-an sudah berlalu, seperti yang kamu katakan. Tapi masih ada suara-suara di luar sana yang berkata, mari kita kembali ke masa lalu. Itu tidak berhasil. Dalam konteks Eropa dan Tiongkok, hubungan itu akan terus berlanjut semata-mata karena AS tidak dapat diandalkan. Mereka membutuhkan perdagangan dan pertumbuhan. Mereka perlu menyesuaikan kembali, terutama struktur energi mereka, yang kini berada dalam situasi di mana mereka secara harfiah membayar 3 kali lipat untuk energi dibandingkan dengan di Amerika Serikat, sedangkan Tiongkok membayar sekitar sepertiga lebih murah, atau bahkan saya pernah dengar serendah 25%. Energi benar-benar sangat penting bagi masyarakat modern kita. Ini adalah salah satu input utama untuk segala jenis produksi. Energi dibutuhkan untuk logistik, dibutuhkan juga untuk era digital. Dan di Amerika Serikat, kita bisa melihat mereka menghadapi masalah dalam menyeimbangkan peningkatan besar kebutuhan energi untuk semua pusat data ini. Namun pusat-pusat data tersebut, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, menimbulkan pertanyaan nyata, apakah ada gelembung yang terlibat di dalamnya? Pusat-pusat data ini mengatakan akan ada pesanan besar dari kelompok AI yang memesan banyak chip, dan mereka semua saling berinvestasi. Satu-satunya hal yang hilang adalah sumber pendapatan yang dapat membenarkan jumlah investasi luar biasa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Dan Nvidia, valuasi $5 triliun, nilainya turun sedikit. Tapi faktanya, bagaimana mungkin satu perusahaan yang memproduksi chip bisa bernilai lebih besar dari total PDB Jerman? Itu terasa tidak masuk akal. Jadi, dalam konteks Eropa dan Tiongkok ke depan, satu kata yang tepat adalah transaksional. Mereka masih percaya bahwa Tiongkok entah bagaimana merupakan ancaman. Mereka telah menerima gagasan bahwa Tiongkok adalah aktor jahat. Pertama, karena kita hadam berakhir pada periode perang Ukraina.
dan kita have a smalling tertarik. Memadukan kapitalis demokratis liberal. Dan bagi wat berkathil. En beda senyal is berdari dauk ikir sejauh. In essence, disproving the end of history. And I know Fukuyama doesn't adhere. Saya tahu Fukuyama tidak lagi berpegang pada gagasan yang ia kemukakan dalam bukunya yang asli. Sayangnya, sebagian besar dunia dan banyak kalangan elit masih melakukannya. Mereka berpikir, oh ya, hanya ada satu cara untuk mengatur dunia, dan kami yang menciptakannya, dan setiap perlawanan terhadap itu adalah kejahatan murni. Kamu menolaknya. Dan itu didasarkan pada gagasan bahwa segala hal lain adalah kegagalan. Fakta bahwa Tiongkok telah berhasil benar-benar sulit bagi mereka untuk terima. Jadi sebagai akibatnya, mereka justru semakin keras bersikap. Mereka menuduh Tiongkok atas segala hal, mulai dari membunuh rakyatnya sendiri di Xinjiang hingga menindas semua orang. Namun yang perlu kamu lakukan hanyalah datang ke Tiongkok dan melihat sendiri situasi yang sebenarnya. China and see what the real situation is for yourself, and you understand that this is just hype driven by. Dan kamu paham bahwa semua ini hanyalah sensasi, didorong oleh ketakutan bahwa apa yang telah kita lakukan dan hal-hal mengerikan yang telah kita lakukan demi mencapai gagasan tentang dunia unipolar dan ideologi unipolar benar adanya. Semua orang yang tewas dalam operasi pergantian rezim yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang yang kita bunuh, perang-perang yang kita mulai, sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Kita bukan sedang menjalankan perang suci untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Kita hanya, secara telanjang, mendorong kepentingan kita sendiri. Dan bagi banyak orang di Washington, hal ini sangat sulit diterima. Di Eropa, hal ini bervariasi. Tetapi di tingkat atas, seperti yang kamu tunjukkan, orang-orang ini masih percaya pada semacam superioritas dari sebuah sistem yang pada dasarnya sudah lenyap. Maksud saya, multipolaritas bukan sekadar label yang ditempelkan pada sesuatu. Ia ada atau tidak ada, dan kita bisa dengan jelas melihat bahwa ia memang ada, dan S sedang bereaksi terhadapnya. Mengapa lagi mereka memberlakukan tarif tertinggi terhadap negara mana? Semua anggota BRICS. Maksud saya kenapa? Karena hal itu mewakili ancaman nyata bagi S. Sekarang, saya ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Rubio bukan tentang menghidupkan kembali unipolaritas yang kita kenal setelah runtuhnya tembok Berlin. Saat itu, setidaknya ada kepura-puraan bahwa kita akan menggunakan lembaga dan hukum internasional untuk mendorong ideologi kita. Dia hanya mengatakan tidak ada yang seperti itu. Kita tidak akan berpura-pura berbuat baik, kita tidak akan membantu orang. Kita akan keluar dari setiap organisasi yang tidak melayani kepentingan kita. Jika kita harus meninggalkan 60 badan PBB, mulai dari iklim hingga perdagangan, jika kita harus menyangkal bahwa perubahan iklim itu ada, kita akan melakukannya. Karena satu-satunya tujuan kita adalah mendorong kepentingan kita sendiri. Membuat Amerika hebat kembali dengan mengorbankan semua orang lain. Kita tidak punya tanggung jawab atas apa yang terjadi setelahnya. Jadi ini semacam agresi terbuka. Ada yang pendapat, ya, tidak ada yang berubah kuinya. Tapi itu membuat perbedaan besar. Dan bagi Eropa, ini telah menjadi krisis eksistensial. Ideologi yang mereka anut, yang mereka ikuti dalam perang di Irak, Afghanistan, dan semua tempat itu. Dan sekarang mereka menyadari bahwa semua itu hanyalah kebohongan, dan mereka akan dipandang oleh seluruh dunia melalui lensa kekuatan besar, sekutu mereka, belahan jiwa mereka. Dan itu sangat sulit. Jadi Tiongkok menjadi alternatifnya. Tapi kamu tahu, saya sering mendengar orang berkata, oh, Tiongkok versus AS. Saya tidak berpikir peralihannya bersifat hitam putih. AS mewakili ya AS, tidak peduli dengan tetangga atau sekutu apapun itu. Tapi Tiongkok sedikit berbeda. Mereka sejauh semalik. Inisiatif kemanan, pemunan, peradaban, dan tata kelola global. 4 pilar yang berkenap seperti serbogi dunia multipol tertib, ekstasi. Multipolar world that we don't have to agree on ideology. Kita tidak harus sepakat dalam ideologi.
Kita tidak harus sepakat tentang bagaimana suatu negara dijalankan. Namun setiap negara harus dihormati sebagai bangsa yang berdaulat. Setiap negara harus memiliki jalur pembangunan sendiri yang dipilihnya, bukan yang dipaksakan kepadanya. Dan negara tersebut harus aman, serta keamanan suatu negara tidak boleh bergantung pada ketidakamanan negara lain. Dan akhirnya harus ada suatu struktur. Idealnya itu adalah PBB, tetapi kita dapat melihat adanya perpecahan di sana. Sehingga mereka mengatakan, harus ada cara bagi kita untuk berdialog, guna menyelesaikan perbedaan, menggunakan konsensus dan kerjasama, untuk menemukan jawaban atas gesekan yang pasti akan muncul. Jadi ke depannya, ya akan ada kerjasama, tapi kepercayaan tidak akan terbangun untuk waktu yang lama. Eropa masih percaya bahwa mereka perlu mengurangi risiko dari Tiongkok, apapun artinya itu. Tapi hal itu bisa dilihat. Mereka berkata, baiklah, kami tidak akan mengizinkan kendaraan listrik masuk, dan kami akan mulai mengenakan pajak pada panel surya dan hal-hal lainnya. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan kepentingan Eropa. Jika harus mengubah struktur industri Anda, dan ini menemukan standar itu, dan dan beli panel surya murni dari Tiongkok, maka beli. Sekalinya ang plobo katuari. Italian move train adith. Make it fusi. There will be something else probably, maybe fusion. But in the meantime, you have to address the problems that you have. Tapi sementara itu, Anda harus menangani masalah yang Anda hadapi sekarang. Dan inilah yang sulit dipahami. Mengapa Eropa tidak menangani persoalan rakyatnya? Mengapa terjebak pada hal-hal ideologis ini? Secara praktis, itu berarti mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tertinggal dari bagian dunia lainnya dalam hal pertumbuhan. Apakah Anda mendengar sesuatu tentang hal itu di forum keamanan? Maksud saya, dasar dari keamanan adalah temarabi yang stabil, requirit pemertusmal sistemistrik, dan itu tidak akan terjadi di 1% dan orang merasa yang tertinggal. Malah beraya benas Paul pemais with Vergorika, and thinking thaf aligawarimit, and then but Japan. Applies to all of the developed worlds. You mentioned Japan. Interesting. I mean, she has run. Menarik. Maksud saya dia sedang menjalankan hal ini dan dia akan melakukan segalanya sekaligus sepanjang waktu. Jika kamu melihat rencana ekonominya, itu mengambil dari AB, mengambil dari Reagan, mengambil dari Trump. Tapi banyak tujuannya seperti memperluas ekonomi tidak benar-benar berhasil. Kamu ingin menaikkan upah? Ya, itu menyebabkan inflasi, tapi tidak meningkatkan daya beli yang sebenarnya. Sementara itu, jika kamu tahu kan menurunkan nilai yen Jepang, oh itu bagus. Oke, nurse exporter untuk treat. Cuy, you're burning bad up disemigung. ZD, wire D, you think it light D. Dan sekarang kyo, semua intestin kim to worship export akhir lebih mahal, and kompetitif. Exports more expensive, less competitive. So it's not clear what you do. I mean, Jadi, ini tidak jelas. Maksud saya pikir dia dan juga bagi Eropa ada jalan ketiga dan ini bukan hubungan bilateral. And kami test you jumperin kendaat yang ima atapang bahwa din ng ginting bahwa juga bungal AS dalam membelah Taiwan. Komentar tidak berguna. Itu hanya pernyataan sambil lalu yang mungkin memperkuat dukungan konservatifnya di Jepang, tetapi membuatnya berseberangan langsung dengan Beijing. Jadi saya pikir kesempatan itu sudah lewat. Dia tidak akan meminta maaf secara langsung, karena dia melihat dirinya sebagai semacam Margaret Thatcher. Jadi satu-satunya cara yang saya lihat, hal ini bisa berhasil adalah melalui entitas lain, yang bisa mereka ajak bekerja sama. Dan saya tidak berpikir itu akan menjadi TCPP. Lebih mungkin sesuatu yang ditujukan untuk menangani masalah Jepang, yaitu energi, pangan, dan pasar. Pasar baik untuk memproduksi maupun untuk menjual. Masalah pasar sebenarnya sepenuhnya berkaitan dengan Tiongkok. Dua yang pertama, pangan dan energi, itu berkaitan dengan Rusia. Jadi sudah ada kelompok trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok. Jika Anda menambahkan Rusia ke dalamnya dan menggunakannya sebagai kelompok perdagangan, ini mungkin salah satu cara yang memungkinkan. Atau Anda bisa menggunakan kelompok perdagangan lain untuk mencoba membangun semaham ekonomi tanpa mengorbankan isu-isu politik. Saya seharusnya tidak mengatakan mengorbankan,
tanpa menyentuh isu-isu politik sensitif yang ada di negara tersebut. On these kind of third rail political issues that exist in the country. And I think the same thing is true with Europe. I doubt there can be. Dan saya pikir hal yang sama juga berlaku untuk Eropa. Saya ragu banyak yang bisa dilakukan. Tetapi jika Eropa bergabung dengan BRICS, itu akan mengirimkan pesan yang sangat kuat. Jika mereka diizinkan, Uni Eropa yang bergabung akan menjadi solusi monumental dan di luar kebiasaan, mengirimkan sinyal kuat kepada Washington, sekaligus membuka cara baru untuk berurusan dengan Rusia dan Tiongkok yang melampaui hubungan bilateral semacam ini, yang selalu berujung pada politik. Jadi saya pikir jalan ke depan bagi hampir semua pihak di luar Amerika Serikat adalah dengan menggunakan pendekatan lain yang ironisnya bersifat multilateral dan menghilangkan persoalan politik semacam ini. That take away these kind of political issues. Well, I think it's a good point. Saya pikir itu poin yang bagus. Kamu tahu, tidak berenang di sungai yang sama dua kali. Saya rasa alasan semua orang Eropa begitu bertekad untuk terus hidup di era 90-an adalah karena, seperti yang kamu katakan, gagasan Fukuyama, cara gagasan itu dijual sebagai kebenaran baru di seluruh dunia barat, adalah bahwa kekuasaan dan hegemoni barat di tahun 90-an seharusnya bersifat baik. Hegemoni itu seharusnya membangun perdamaian, mengangkat sedunia dari kekuasaan tradisional. Hegemoni itu dimaksudkan untuk digunakan dalam membangun dunia dengan lembaga internasional, hukum, aturan, dan demokrasi. Dan saya selalu bersikap kritis terhadap hal itu. Semata-mata karena ketika kita mengaitkan nilai-nilai dan tatanan damai ini dengan satu entitas kekuasaan, dominasi barat yang abadi, yang sebenarnya tidak bisa bertahan, kita menciptakan bentuk radikalisme, rasa superioritas, yang mengatasnamakan nilai-nilai luhur seperti demokrasi, kebebasan, institusi, dan hukum. Agar semua itu dapat bertahan, Barat harus tetap mendominasi, meskipun sebenarnya tidak mampu. Jadi, ketika muncul para pesaing seperti Tiongkok, tidak ada ruang untuk penyesuaian, tidak ada ruang untuk kompromi. Para pesaing harus ditundukkan, bukan hanya karena mereka mengancam kekuasaan kita, tetapi karena mereka mengancam seluruh utopia yang kita klaim sedang kita bangun. Akibatnya, hal ini justru menciptakan kebalikan dari apa yang seharusnya terjadi. Tapi kamu tahu, lupakan itu. Mungkin aku salah. Setidaknya pada tahun 90-an, niatnya tampak ada. Setidaknya cara hal itu dijual tampak tidak berbahaya. Itulah ideologi dari perdamaian liberal ini. Tapi seperti yang kamu katakan, itu bahkan bukan lagi yang dijual oleh orang Amerika sekarang. Sekarang mereka mengatakan bahwa kita harus membakar dunia pada dasarnya. Semua aturan, lembaga, semuanya harus disingkirkan karena AS tidak bisa lagi bersaing. Ini dipandang sebagai cara untuk mengelola kemunduran Amerika dan kemunduran peradaban Barat. Jadi sekarang, hegemon dan nilai-nilai yang seharusnya ia bangun justru saling bertentangan. Jadi kita harus menyelamatkan hegemon, tapi kemudian kita harus menghancurkan dunia yang seharusnya ia bangun. Ini sangat-sangat berbeda. Jadi gagasan bahwa kita akan kembali ke era 90-an, itu bukan yang sedang dijual di sini. Itu tidak ada dalam agenda. Ini seperti yang dikatakan Rubio, kita harus mendapatkan kembali imperium kita. Kurang lebih begitu. Ini sangat berbeda. Namun saya pikir setidaknya orang Amerika menjual perang terhadap Tiongkok ini dengan cara yang cerdik. Mereka mengatakan Tiongkok membantu Rusia, dan karena itu kita juga harus menundukkan Tiongkok. Saya rasa itu cara yang bagus untuk menjualnya, dari sudut pandang Amerika. Karena jika Anda mendengarkan orang Eropa di Munich, mereka hanya punya satu pikiran di kepala mereka. Kita harus mengalahkan Rusia. Maksud saya, jika Anda mendengarkan setiap pidato, hanya itu, tidak ada perdamaian, tidak ada kompromi, tidak ada penyelesaian, tidak ada pengakuan atas kekhawatiran keamanan bersama. Kita harus mengalahkan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Dan jika Tiongkok membantu, maka ya mungkin Tiongkok juga adalah musuh. Tentu saja itu membatasi apa yang bisa dilakukan Tiongkok. Jika ia memutus hubungan dengan Rusia, maka ia akan menjadi sasaran berikutnya dan akan sangat melemah. Jadi semua ini sama sekali tidak masuk akal. Bukan berarti orang Tiongkok sedang mempertimbangkannya.
Tapi jika kita melihat lebih jauh dari retorika demokrasi liberal versus otoritarian, bagi saya sangat aneh melihat mengapa mereka ikut terlibat di dalamnya. Seperti yang Anda katakan, jika ada alternatif seperti BRICS, orang Eropa bisa ikut bergabung. Sekali lagi, ini bukan sistem aliansi, hanya cara berbeda dalam memandang sesuatu dan menata ulang dunia. Bagaimanapun, saya tidak Anda punya pemikiran terakhir sebelum kita akhiri. Do you have any final thoughts before we wrap up? Yeah, this is going to be Ya, a very telling year. ini akan menjadi tahun yang sangat menentukan karena pemilihan paruh waktu dan apa yang akan dilakukan Donald Trump terkait hal itu. Saya berharap Donald Trump menjadi titik balik terakhir bagi Amerika. Kita selalu berubah hanya setelahlah segala cara untuk tidak berubah atau setelah melakukan semua hal yang salah. Saya pikir Donald Trump lah titik itu. Manyasemois, Eudicus Mom, Anda akan melihat banyak perubahan saat dia mencoba memainkan permainan Apprentice Washington musim kedua dan mulai menyingkirkan orang-orang seperti Kristi Noem, jaksa agungnya, dan lainnya yang dianggap mengganggu baginya. Tapi itu tetap tidak akan mengubah arah besar yang sedang terjadi. Rakyat Amerika akan memilih berdasarkan kondisi ekonomi mereka, dan ini akan menjadi tahun yang sangat-sangat penuh peristiwa. Hal lain yang ingin saya katakan adalah, saya setuju dengan semua yang Anda katakan. Saya sama sekali tidak berpikir Anda salah dalam hal-hal ini. Membingungkan sekali bahwa ada begitu banyak orang cerdas di posisi-posisi itu, namun pikiran mereka seolah tertutup. Ketika Anda berbicara tentang Tiongkok, satu-satunya hal yang mereka katakan adalah, ya, mereka harus mendukung kita dalam perang dengan Rusia. Tapi Anda sedang kalah dalam perang itu. Tidak, kami tidak akan pernah kalah dalam perang itu. Kami sudah bertekad. Apakah Anda akan mengirim pasukan? Tidak. Kami akan berjuang sampai orang Ukraina terakhir. Saya tidak tahu. Itu tidak masuk akal bagi saya. Itu juga tidak masuk akal bagi Anda. Tapi jelas masuk akal bagi mereka. Saya pikir sebagian besar ini bersifat ideologis. Dan saya berharap akan ada perubahan. Sekarang Anda mulai melihat perubahan besar dalam sikap terhadap Tiongkok. Ini adalah pertama kalinya sejak COVID. Ya, setelah COVID, kita mulai melihat peningkatan ketika orang-orang pergi ke Tiongkok. Mereka mengalaminya sendiri. Program bebas visa ini telah memberikan dampak yang luar biasa. Faktanya, orang-orang takut mereka akan dilarang menggunakan TikTok. Jadi mereka beralih ke sesuatu yang disebut Xiaohongshu, atau buku merah kecil, dan benar-benar mulai berbicara dengan orang Tiongkok. Dan mereka berkata orang-orang ini sangat sopan, sangat baik. Mereka menceritakan kepada kita tentang sebuah negara di mana seseorang bisa berjalan-jalan pada pukul 4 pagi, baik perempuan, laki-laki maupun anak-anak, tanpa takut diserang, dibunuh, diperkosa, atau dirampok. Dan hal itu memberikan pengaruh. Orang-orang mulai memahami bahwa apa yang Amerika ingin gambarkan sebagai monster. Mereka bukan monster. Mereka hanyalah orang biasa. Mereka memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Sistem itu bekerja bagi mereka, tetapi mereka tidak berusaha mengekspornya. Jadi saya berharap tahun ini akan mengakhiri banyak sensasi yang digunakan untuk memperkuat perpecahan ini. Dan itu berlaku untuk kedua belah pihak. Saya pikir Tiongkok harus lebih banyak belajar tentang negara lain. Bukan hanya bahasanya dan tempat berbelanja, tetapi juga tentang budaya dan sudut pandang berbagai orang. Itu tidak berarti Anda harus setuju. Tetapi jika saya tidak memahami sudut pandang Anda, saya akan bersumsi bahwa itu bahwa itu salah, hanya tidak sejalan pandangan saya. Dan kita sudah terlalu banyak melihat hal seperti itu yang Anda tunjukkan. Terjadi saat ini, tidak ada komunikasi yang benar, hanya orang-orang yang bersikeras, menjadi sangat keras kepala dan berkata, saya yang benar. Getting very stubborn and saying I'm right. Yeah. Well, I think what makes Ya, menurut saya, yang membuat hal ini menjadi masalah bagi Amerika Serikat adalah karena ini bukan perang dingin. Dan tahu kan, mereka mencoba menjualnya seolah-olah begitu. Ini juga bukan Perang Dunia II. Saya pikir inilah alasan mengapa orang Eropa bahkan tidak bisa membayangkan perdamaian. Karena mereka tahu kan, sedang berperan seolah-olah dalam Perang Dunia II. Dan mereka tidak bisa membiarkan Hitler menang.
Inilah sebabnya kemenangan harus diraih dengan cara apapun. Kalau tidak, kita harus jatuh. Itulah logikanya. Tapi maksud saya, bagi Amerika Serikat, dunia ini juga bukan dunia bipolar. Ini bukan perang dingin. Dan dalam konteks itu, bisa saja satu pihak dianggap baik dan pihak lain jahat. Tapi dalam dunia multipolar, semuanya jahat. Rusia jahat, Tiongkok jahat. Kita seharusnya tidak benar-benar mempercayai siapapun selain diri kita sendiri. Bahkan India, tahu kan kenapa mereka tidak mendukung kebijakan kita? Dad sangat sulit ever it. Dan siapa yang hambek? It's Intimaki, yang mencoba mencaplok wilayah kita dan mempercepat deindustrialisasinya. It intensified our deindustrialization. Come on, there's a certain kind of Ya, maksud saya ayolah ada semacam, bagaimana yang mengatakannya, karma yang sedang bermain di sini. Maksud saya dulu orang Eropa berkeliling dunia pada dasarnya mengklaim berbagai hal, berkata ini milik kami, dan menjajah berbagai wilayah. Sekarang, sayangnya bagi Eropa, ada upaya untuk menjajah sebagian wilayah Eropa, dan tiba-tiba saja mereka berkata, tidak, kalian tidak boleh melakukan itu. Kalian tidak boleh masuk ke wilayah kami. Sekarang sourcing word carrying, tapi kan embau dinit. Menakjubkan gamani sudut pun dijurutorik post morig. Bet sekali. Yeah, very much so. Well, thank Hall, you. As always, Raven and Sedai sur bragi pemandal, sumi niskstin anakis the would stu dani. When it got the magnet work the cave. Bella. Okay, and the company I was Teen talking about is was- waar per pistawer berdrag series plant number tis pep their thiel.